Bukan berarti perusahaan keluarga ini gagal operasional alias bangkrut ya. Bukan berarti juga perusahaan keluarga ini dijual. Bukan itu maknanya. Ada yang mampu, tapi tidak mau. Tapi ada yang mau, tapi tidak mampu. Nah itulah, kita jadi bertugas gimana caranya jadi mampu dan mau. Para pelaku perusahaan keluarga akan merencanakan bagaimana kepemilikan ini beralih dalam setiap generasi. Kegagalan sebuah perusahaan keluarga ini tentu memiliki pemahaman yang berbeda. Bukan berarti perusahaan keluarga ini gagal operasional alias bangkrut ya. Bukan berarti juga perusahaan keluarga ini dijual. Bukan itu maknanya. Kegagalan dalam sebuah perusahaan keluarga ini disebabkan karena tidak adanya generasi penerus. Tidak adanya generasi penerus ini artinya barangkali di dalam sebuah keluarga ada anaknya, tetapi anaknya ini tidak mampu untuk menjadi penerus perusahaan keluarga. Kalau dia mampu, bisa jadi juga dia tidak mau melanjutkan perusahaan keluarga. Ketika sebuah perusahaan keluarga tidak memiliki generasi penerus yang mampu dan mau, maka inilah yang menjadi penyebab kegagalan dari sebuah perusahaan keluarga. Oke, sebagai contoh, kita pernah lihat tuh di salah satu klien. Jadi ada generasi penerusnya, ada beberapa saudara gitu ya, dan saudari. Ada yang mampu, tapi tidak mau. Tapi ada yang mau, tapi tidak mampu. Nah itulah, kita jadi bertugas gimana caranya jadi mampu dan mau. Untuk mempelajari dan merencanakan dinamika perusahaan keluarga, para ahli menggunakan Family Business Life Cycle. Yang pertama adalah kepemilikannya, yang artinya adalah para pelaku perusahaan keluarga akan merencanakan bagaimana kepemilikan ini beralih dalam setiap generasi. Yang kedua adalah keluarga. Bagaimana mengelola keluarga pemilik dalam perusahaan keluarga. Dan yang ketiga adalah bisnis itu sendiri, perusahaan itu sendiri. Bagaimana perkembangan perusahaan itu sendiri. Ketiga hal ini dijelaskan dalam Family Business Life Cycle harus dipikirkan oleh setiap pelaku perusahaan keluarga. Dari tiga hal yang harus dipikirkan, masing-masing mempunyai siklusnya sendiri. Hal yang pertama adalah tentang keluarga. Tentu keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk dipikirkan bagi para pelaku perusahaan keluarga. Hal keluarga ini adalah hal yang paling dapat diramalkan, terdiri dari 4 tahap siklus. Yang pertama adalah ketika generasi penerus belum melanjutkan perusahaan keluarga. Anak-anak masih terlalu muda. Yang kedua adalah ketika anak-anak mulai beranjak dewasa dan mulai bergabung di dalam perusahaan keluarga, tetapi belum mempunyai delegasi tugas yang jelas. Tahap ketiga adalah ketika orang tua dan anak saling bekerja sama. Dan yang terakhir disebut dengan passing the baton. Saatnya generasi senior atau orang tua melepaskan seluruhnya kepada generasi penerus. Hal kedua yang perlu dipikirkan adalah pada bagian perkembangan bisnis. Pada awalnya, para pelaku bisnis perusahaan keluarga itu mendirikan perusahaan tersebut dari awal. Kemudian, seiring perkembangan perusahaan, mereka berjalan, mengembangin perusahaan, dan perusahaan masuk pada tahap berkembang, kita bisa bilang namanya expansion. Lalu, pada berikutnya juga perusahaan berkembang kembali dan masuk ke dalam masa yang disebut maturity atau perusahaan sudah sangat berkembang. Dan hal ketiga yang menjadi pemikiran para pelaku usaha adalah kepemilikan. Pada fase pertama, seluruh kepemilikan perusahaan dimiliki oleh generasi pendiri. Hanya satu yang memiliki perusahaan ini. Tentu akan berbeda setelah generasi pendiri mewariskan perusahaannya kepada anak-anaknya yang barangkali berjumlah 2 atau 3. Maka ini disebut dengan sibling ownership atau kepemilikan bersaudara. Dan yang terakhir, di generasi ketiga, kepemilikan pun akan terbagi rata kepada para sepupu atau disebut dengan kepemilikan sepupu, cousin ownership. Dan yang menjadi masalah pada setiap perusahaan keluarga adalah bagaimana transisi di setiap fase pada siklus tersebut. Sebagai contoh adalah bagaimana bapak atau ibu pemilik perusahaan keluarga yang saat ini perusahaannya sedang berkembang, tetapi pada saat yang bersamaan anak-anak sudah beranjak dewasa. Maka pertanyaannya adalah bagaimana
cara melibatkan mereka sehingga mendorong mereka untuk memiliki kemampuan dan kemauan menjadi generasi penerus di perusahaan Anda. Dan bagaimana jika Bapak atau Ibu sebagai generasi pendiri akan membagikan ownership atau kepemilikan kepada ketiga anak Bapak atau Ibu yang notabene adalah generasi penerus? Apakah ownership itu tersebut dibagi rata? Atau jangan-jangan dibagi lebih kepada mereka yang mau? Atau justru lebih lagi kepada yang anak itu mampu untuk meneruskan perusahaan keluarga? Semua hal tersebut tentu dapat direncanakan dengan baik. Kesalahan dalam perencanaan akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak atau Ibu memerlukan pihak ketiga untuk membantu Bapak dan Ibu untuk melihat situasi pada keluarga Bapak dan Ibu, untuk berbicara dengan generasi penerus dan mendapatkan porsi yang ideal, keputusan yang ideal tentang pembagian kepemilikan pada siklus perusahaan yang tepat. Satu hal yang kami percaya, Prestasi dan relasi.